Pewaris episode 13. Tidak mempermalukan. Apalagi, sih, Dio, tolong lepas. Suara Naira tiba-tiba tertelan. Bibirnya terkatup rapat. Kedua matanya pun membola sempurna saat mengetahui yang menarik tangannya bukanlah Dio, melainkan Dev. Ya, Naira begitu terkesiap saat melihat suaminya ternyata berada di sana. Laki-laki itu kini tengah menghunuskan tatapan tajam kepadanya, seolah dirinya seorang pencuri yang sedang tertangkap basah. Dev. Kenapa Dev bisa di sini? Pikir Naira bingung. Dio. Dev memicingkan matanya. Nama yang tak asing. Lupakan nama Dio, ada yang lebih penting dari nama itu. Matanya kini beralih menyusuri tubuh Naira yang dibalut gaun cantik. Tatapannya semakin dipertajam. Apa ini? Suara Dev menggema di ruang akses tangga darurat yang menampakkan kesenyapannya tersebut. Menarik pakaian Naira dengan kasar, namun Naira menahan pakaiannya dari tangan laki-laki itu. Lepaskan. Naira mengempas tangan Dev dengan suara yang tak kalah kasarnya seperti laki-laki itu. Kenapa kau memakai pakaian seperti ini dan bekerja sebagai pagar ayu? Sorot mata Dev benar-benar menampakkan kemarahannya. Ia mengguncang kembali tubuh Naira dengan kasar. Kenapa memangnya? Hal itu tak membuat Naira takut sedikit pun kepada Dev. Sorot matanya pun semakin menantang. Dia tidak mengerjakan hal yang buruk. Apapun itu, Naira berani membantah selama dirinya tidak bersalah. Kau sengaja ingin mempermalukanku. Suara Dev nyaris menyakiti gendang telinga Naira. Rahangnya mengeras, sama sekali tidak menampakkan sedikit sisi baik dari laki-laki itu. Mempermalukanmu. Aku di sini bekerja bukan untuk mempermalukanmu. Pernikahan yang digelar di dalam adalah pernikahan dari putri rekan bisnisku dan papa. Kau sengaja mau menunjukkan kepada semua orang kalau aku tidak bisa menghidupimu, dan tidak memperlakukanmu dengan baik, begitu, kan? Memang kenyataannya seperti itu. Aku akan menunjukkan kepadamu kalau aku bisa mendapatkan uang sendiri tanpa meminta uang darimu. Pekerjaan ini tidaklah buruk, tapi rendahan. Dan itu sangat mempermalukan keluargaku, kau mengerti. Masih untung aku bekerja sebagai seorang pagar ayu, dan tidak menjajahkan tubuhku seperti saran darimu. Seru Naira. Bagaimana jika aku benar-benar melakukan pekerjaan itu, dan papamu mengetahuinya? Kalaupun papamu tahu aku bekerja menjadi seorang pagar ayu, aku akan menjawab seperti apa yang baru saja kukatakan kepadamu. Naira menarik salah satu sudut bibirnya dengan tatapan sarkastik melihat ekspresi Dev yang tertikam dengan perkataannya sendiri. Kau tidak akan pernah berani melakukan hal itu. Kenapa tidak? Tantang Naira. Jangan kau pikir aku seorang anak kecil yang mau kau tindas seenaknya saja. Aku selama ini menuruti semua perintahmu itu bukan karena aku takut denganmu, Dev. Itu semua kulakukan semata karena aku menghargaimu sebagai suamiku. Tapi kalau kau tidak menghargaiku, aku juga bisa melakukan hal yang sama. Dan satu lagi, tidak ada yang tahu kalau aku istrimu, jadi kau tenang saja, Tuan Devan Bunaria. Sambil berlalu, tangan Naira nyaris membuka pintu besi yang tertutup, tetapi Dev menariknya dengan kasar dan tidak membiarkan wanita itu pergi dari sana. Kau mau pergi kemana? Aku mau melanjutkan pekerjaanku. Jangan menghalangiku, minggir. Cepat ganti pakaianmu, dan kita pulang sekarang. Rahang Dev semakin mengeras penuh perintah. Kau saja yang pulang. Aku tidak sudi pulang bersamamu. Jangan sampai membuat dirimu sendiri menyesali perkataanmu. Di dalam sana ada papaku dan banyak kerabat pentingnya. Jangan mempermalukan keluargaku dengan pekerjaan ini. Ancam Dev. Ikut aku. Dev menarik paksa tangan Naira, bermaksud mengajaknya untuk turun ke basement menggunakan tangga darurat supaya siapapun tidak melihat mereka di sana, terutama Papa Chandra. Akan tetapi Naira memberontak dan menolak ajakan laki-laki itu. Ia berusaha berjalan membuka pintu besi, namun Dev menghalanginya. Aku tidak mau, lepaskan aku. Itu urusanmu dengan papamu bukan urusanku.
Aku tidak peduli dengan perkataan orang lain. Naira berusaha menerobos tubuh Dev untuk keluar dari pintu besi yang dihalanginya. Jangan membantahku, bentak Dev. Naira yang masih saja berusaha melarikan diri dari Dev tidak sengaja ia dorong hingga wanita itu jatuh tersungkur di bawah lantai. Nyaris bergulung di anak tangga, tetapi Naira segera menahan tubuhnya dengan memegang besi tangga hingga ia masih terselamatkan. Naira, Dev terkesiap, berjalan menghampiri. Aku tidak bermaksud mendorongmu. Apa kau baik-baik saja? Mengulurkan tangannya kepada Naira, namun wanita itu menolak dan malah menepisnya dengan kasar. Memilih beranjak berdiri sendiri tanpa bantuan laki-laki yang telah menjadi suaminya tersebut. Kenapa kau tidak melenyapkanku saja? Air mata Naira meledak. Dev hanya bergeming, memperhatikan wajah Naira yang berhamburan air mata dengan dipenuhi emosi. Maaf, aku benar-benar tidak sengaja. Aku sungguh membencimu. Berlalu pergi meninggalkan Dev dengan kaki yang memincang karena sedik terkilir akibat sepatu tumit tinggi si Asteris Lan itu. Naira, Dev mengusap kepalanya dengan frustrasi saat wanita itu tidak menghiraukannya dan pergi begitu saja. Si Asteris Lan, jika Papa sampai tahu kalau Naira jadi pagar ayu, Papa tidak akan benar-benar mengampuniku. Dev keluar meninggalkan ruang akses tangga darurat tersebut. Berusaha mengikuti Naira, mencoba memaksa kembali wanita itu supaya mau pulang dengannya, akan tetapi ia sama sekali tidak menemukan wanita itu di dalam sana. Terlebih lagi acara sudah dimulai, semua pintu akses ditutup, lampu-lampu dipadamkan untuk menyambut mempelai yang akan berjalan menuju ke altar pernikahan. Lagu Westlife yang berjudul Beautiful in White, kini mengalun mengiringinya. Sorak tepuk tangan para tamu rasanya membuat kepala Dev menjadi pecah. Masa bodoh. Persetan dengan pengantin dan pesta pernikahan ini. Yang saat ini Dev pikirkan ialah harus menemukan Naira secepatnya sebelum Papa Chandra melihat wanita itu di sana. Dev mencoba menanyakan Naira kepada beberapa para pagar ayu, tetapi tidak ada yang mengenalnya. Kemana dia? Lampu-lampu yang padam membuat Dev semakin kesulitan mencari Naira. Dev terpaksa harus menunggu sampai lampu-lampu ballroom dinyalakan kembali. Ia tidak berhenti mengumpat saat melihat sepasang pengantin muda yang berjalan di atas red carpet itu berjalan sangat lambat. Ingin sekali ia melemparnya ke atas panggung supaya drama penyambutan ini segera berakhir. Saat sepasang pengantin itu sudah naik di atas altar, lampu-lampu kembali dinyalakan. Dev mencoba kembali mencari Naira. Namun, Dev terkejut saat langkahnya tiba-tiba dihalangi oleh Papa Chandra. Dev. Papa. Kedua mata Dev membulat penuh. Ia benar-benar takut jika papanya melihat Naira Hadi di sana bukan sebagai istrinya, melainkan sebagai seorang pagar ayu. Papa kenapa kemari? Tanyanya gelagapan. Mencarimu. Kau kemana saja? Katanya kau tadi mau menghampiri meja Papa. Ya, meja Dev dan meja Chandra tidaklah sama. Dev duduk di meja yang ada di bagian pintu utara, sementara Chandra duduk di meja yang ada di pintu utama. Dan saat tadi Dev mencoba mencari tempat duduk papanya, ia tidak sengaja melihat Naira dari kejauhan. Awalnya Dev ragu bahwa itu Dan saat tadi Dev mencoba mencari tempat duduk papanya, ia tidak sengaja melihat Naira dari kejauhan. Awalnya Dev ragu bahwa itu istrinya. Namun, saat ia mencoba menghampiri untuk memastikan lagi, ternyata wanita yang dilihatnya itu benar-benar Naira. Dan saat tadi memiliki kesempatan, Dev menarik tangan Naira masuk ke dalam ruang akses tangga darurat. Bersambung. Pewaris episode 14. Menolak resepsi. Papa kenapa kemari? Tanyanya gelagapan. Mencarimu. Kau kemana saja? Katanya kau tadi mau menghampiri meja Papa. Ya, meja Dev dan meja Chandra tidaklah sama. Dev duduk di meja yang ada di bagian pintu utara, sementara Chandra duduk di meja yang ada di pintu utama. Dan saat tadi Dev mencoba mencari tempat duduk papanya,
Ia tidak sengaja melihat Naira dari kejauhan. Awalnya Dev ragu bahwa itu istrinya. Namun, saat ia mencoba menghampiri untuk memastikan lagi, ternyata wanita yang dilihatnya itu benar-benar Naira. Dan saat tadi memiliki kesempatan, Dev menarik tangan Naira masuk ke dalam ruang akses tangga darurat. Dev mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Ia memastikan tidak ada Naira di sana. Laki-laki itu sungguh takut jika papanya akan melihat Naira dengan keadaan menjadi seorang pagar ayu. Ini sungguh tidaklah lucu. Iya, tadi Dev mau menghampiri papa. Tapi, Dev kesulitan mencari meja papa karena banyak sekali para tamu yang menghadiri pesta ini. Jadi Dev kebingungan. Banyak sekali pagar ayu di sini. Kenapa kau tidak menanyakannya kepada mereka? Menepuk bahu Putrani dengan kesal. Ya sudahlah, ayo gabung duduk di meja papa saja, ajak Chandra. Oh iya, mana Naira? Chandra mengurungkan niatnya yang nyaris melangkah untuk kembali ke mejanya. Matanya memperhatikan sekeliling, tapi sama sekali tak melihat keberadaan menantunya di sana. Dev, di mana Naira? Tanyanya ulang saat melihat Dev hanya diam dan tidak menjawab pertanyaannya. Chandra menatap Dev dengan tatapan penuh kritik. Jangan bilang kalau kau meninggalkan istrimu di rumah, Dev. Iya, aku tidak mengajak Naira kemari, jawabnya setelah beberapa saat bungkam. Astaga, Dev. Seharusnya kau ajak dia, supaya papa bisa memperkenalkannya kepada rekan-rekan bisnis papa. Tidak ada yang tahu Dev sudah menikah, jadi untuk apa memperkenalkannya kepada rekan bisnis papa? Sungguh tidak penting. Setelah ini seluruh dunia akan tahu kalau kau dan Naira sudah menikah. Kau jangan melupakan janjimu, Dev. Percakapan anak dan ayah itu saling berlomba dengan suara MC yang masih bergemuruh menyambut mempelai pengantin hingga mengharuskan mereka berbicara dengan penuh tenaga supaya bisa saling mendengar. Dev mengernyitkan keningnya. Janji apa, Pa? Setelah 1 bulan pernikahanmu dengan Naira, kita akan menggelar resepsi besar untuk mengumumkan pernikahanmu. No. Dev menolak mentah-mentah. Dev tidak mau melakukan resepsi. Jangan mengingkari perkataanmu. Waktu itu kau sendiri yang berjanji kepada papa kalau resepsi dan pengumuman tentang pernikahanmu akan diadakan setelah 1 bulan menikah. Papa lupa, ya. Waktu itu yang membuat janji seperti itu bukan Dev si pria tampan. Tapi Dev si pria it asteris out. Menarik salah satu sudut bibirnya dengan mengejek Chandra. Dev. Chandra dibuat kesal dan rasanya nyaris darah tinggi setiap kali melakukan perdebatan dengan putranya yang menjengkelkan ini. Papa tidak mau tahu, kau harus melakukan resepsi dengan Naira. Itu hanya akan buang-buang uang, Pa. Pemborosan. Memasukkan kedua tangan di saku celana dengan tatapan angkuh. Kita tidak akan menjadi miskin hanya menggelar resepsi selama sehari. Kita sudah kaya, untuk apa meminta sumbangan kepada orang lain dengan mengadakan resepsi? Astaga, Dev. Papa menginginkan kau melakukan resepsi dengan Naira supaya semua orang tahu kalau kau sudah menikah. Dev tidak mau, Pa, melakukan resepsi. Masih beruntung Dev mau menikah dengan anak itu. Kau seharusnya yang beruntung mendapatkan Naira karena dia anak yang baik, kau ini tidak tahu diri sekali. Mengguncang salah satu bahu Dev. Beruntung. Dev menarik salah satu sudut bibirnya sambil menggelengkan kepalanya dengan tatapan sarkastik. Dev sama sekali tidak merasa beruntung menikah dengan anak itu. Dia baik karena ada maunya. Jangan kira Dev tidak tahu kalau papa mengalirkan dana untuk usaha Paman Wira dengan cara menukar Naira supaya mau menikah dengan Dev. Jaga bicaramu. Papa mengalirkan dana karena keinginan papa sendiri tidak ada hubungannya dengan pernikahanmu dan Naira. Paman Wira itu orang baik. Dia mau menikahkan putrinya karena papa yang memaksa supaya kita bisa menjadi keluarga. Ya, tapi lebih tepatnya, Paman Wira menyerahkan putri bungsunya hanya semata-mata karena harta, tukas Dev.
Paman Wira tidak akan mungkin mau menikahkan putrinya dengan laki-laki yang mentalnya terganggu, dan sama sekali belum mereka temui. Itu semua hanya karena demi harta papa. Kenapa pikiran papa tidak bisa berpikir ke arah sana? Karena pikiran papa tidak sedangkal dirimu. Seru Chandra. Papa tidak mau tahu. Kau harus memenuhi janjimu untuk melakukan resepsi dengan Naira bulan depan. Jika papa mau mengadakan resepsi, silakan, terserah papa. Tapi Dev tidak akan datang hanya untuk acara yang tidak penting itu. Lakukan saja resepsi itu sendiri, berdua dengan Naira. Sambil berlalu pergi, berjalan meninggalkan Chandra yang berusaha memanggil dan mengejarnya. Setelahnya Dev duduk di meja bersama Papa Chandra dan juga rekan lainnya. Telinga Dev tak henti mendapatkan semburan dari papanya tersebut. Perdebatan tentang resepsi pun masih berlanjut, tetapi untuk sementara Dev terselamatkan karena beberapa rekan bisnis yang ia kenal baik, sibuk mengajak Papa Chandra berbicara hingga laki-laki yang sudah membesarkannya kurang lebih 30 tahun ini tidak lagi menyudutkannya. Dev mengirimkan pesan singkat berbentuk sebuah perintah kepada Kai, pengawalnya yang kala itu tengah menunggunya di basement. Kai menerima dengan baik perintah Dev yang menyuruhnya untuk sesegera mungkin untuk menemukan Naira sebelum Papa Chandra melihatnya. Naira berada di ruang ganti, ia memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya tanpa meminta upah. Setelah kejadian yang ia alami tadi di ruang akses tangga darurat, Naira mendatangi Maureen dan juga pengurus EO untuk berpamitan pulang. Sebelum diberi izin dan ditanyai alasannya, Naira pergi begitu saja. Cairan bening sedari tadi tidak berhenti merembas menggenangi kedua sudut mata Naira sambil melepaskan satu persatu gaun dan aksesoris yang ia kenakan. Hati Naira benar-benar merasa sakit akan perlakuan Dev yang sering sekali menghina dan membentak-bentak dirinya. Padahal, hidup hampir 20 tahun, Naira tidak pernah tahu bagaimana dibentak oleh ayah Wira. Tapi, Dev, pernikahan mereka belum genap 1 bulan, tetapi laki-laki itu selalu bersikap kasar kepadanya. Bersambung.